Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas awal Ramadan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan dan kesempatan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan juga Allah menyempurnakan menerima amal ibadah kita dan melipat gandakan pahala kita semua ya. Amin. Baik saudara sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan mendiskusikan soal ide bisnis lokal ya, yang akan kita kaitkan dengan tugas kedua. Ya, ide bisnis lokalnya adalah bagaimana saudara menggali potensi-potensi lokal. Taruhlah kalau lokal itu kita anggap kampung kita lah. Kampung kita yang berasal di situ, bahwa sedemikian rupa sehingga kita bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah itu. Tentu ada beberapa tujuan ya. Beberapa tujuan. Satu, supaya kalian juga bisa membantu daerah. Yang kedua, kalian juga bisa menjadi pengusaha yang punya daya saing kuat, bisa membuat proposal usaha ya. Oke. Itu yang pertama. Nanti kita akan saudara akan saya tugaskan membuat ide bisnis lokal, singkatnya IBL ya, IBL. Nah, saudara bisa memperhatikan nanti di sini tugas kedua ya, untuk mata kuliah kewirausahaan. Bisa lihat semua PowerPoint-nya? Iya, Pak. Bisa ya. Oke, bisnis lokal IBL ya, mata kuliah kewirausahaan di IAIN Pontianak ya. Oke, Pak Iman, lanjut Pak Iman. Tujuannya adalah pertama, mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal ya. Kita ini kadang-kadang bersandarkan potensi ekonomi luar, tapi potensi ekonomi lokal tidak dikembangkan. Nah, kami akan memberi tugas kepada saudara semua untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, ini dia. Yang kedua, tujuan kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ya. Nah, kalau kita bisa mengembangkan potensi ekonomi lokal, maka otomatis insya Allah kesejahteraan masyarakat lokal akan juga semakin baik. Siapa masyarakat lokal? Ya di kampung kita kan di situ ada keluarga kita, ada masyarakat kita, ada teman-teman kita, sahabat kita, ya, dan kita bantu mereka, ya. Nah, yang ketiga, mempertinggi kemandirian masyarakat lokal. Sekarang pandemi, kita sangat bergantung pada unsur-unsur ekonomi luar. Tapi kalau kita bisa mengembangkan potensi lokal, maka daerah kita akan semakin mandiri. Bukan hanya daerah kita pun akan semakin mandiri. Sehingga pengaruh-pengaruh negatif dari kondisi-kondisi ekonomi di luar sana itu bisa diminimalisir. Mungkin kita tidak bisa menghindari pengaruhnya, terutama pengaruh negatifnya. Pengaruh positif kita tidak usah sebut ya, pengaruh negatifnya. Ya. Nah, kita mengurangi pengaruh itu karena kita sudah semakin mandiri. Ya, nah ini kekuatannya. Dan saudara juga sebagai pengusaha yang berbasis lokal, ya juga akan bisa semakin mandiri. Ya, yang keempat, memperkuat daya saing lokal. Apalagi nanti kalau produk-produk bisnis lokalnya itu bahan-bahannya tuh hanya ada di daerah kita. Proses pembuatannya tuh yang paham itu hanya di daerah kita. Ya, ini dia. Dan mungkin cara-caranya pun ekspertisnya itu kemampuannya, kecerdasan untuk membuat sesuatu itu hanya ada di daerah kita. Maka produk kita tidak akan mudah ditiru, tidak mudah diduplikasi, sehingga kita memiliki daya saing yang sangat-sangat kuat. Tujuan kelima ada tergantung pada saudara sendiri, membangun sensitivitas dan kreativitas mahasiswa.
Saudara sekalian, mungkin sekarang ini daerah kalian ini nampaknya tidak ada apa-apanya. Nah, tapi kenapa kalian beranggapan begitu? Karena kalian tidak sensitif. Coba sensitiflah sedikit apa yang bisa kita kerjakan di daerah itu. Setelah kita sensitif, mungkin kita akan melihat ada yang bersifat potensi. Kalau sudah potensi, maka akan tergantung pada kreativitas kita. Ya, hal-hal yang bersifat potensi, yang tadinya tidak ada, kelihatannya tidak ada apa-apanya, kemudian kita bisa dengan sensitivitas kita bisa memandang ada potensinya. Kemudian kalau ada potensinya, maka kita menggunakan kreativitas untuk mengolahnya dan eksekusinya menjadi sebuah ide bisnis yang bisa laku dijual. Nah, ini tergantung pada saudara. Nah, tapi kalau saudara hanya memandang mata kuliah ini sebagai sebuah mata kuliah kewirausahaan, maka yang poin 5 ini akan habis. Kalau poin 5 ini habis, maka 1, 2, 3, 4 pun habis. Karena 1, 2, 3, 4 tergantung pada sensitivitas dan kreativitas kalian semua. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sekedar ikut kuliah, tahu terus apa gunanya itu sekedar dapat A saja itu tidak ada manfaatnya. Saya bilang mata kuliah kewirausahaan itu beda dengan mata kuliah yang lain, itu loh. Nah, di sini saya berharap bahwa dari mata kuliah ini akan muncul pengusaha lokal. Nggak apa-apa dibilang lokal, tapi omzetnya dunia, ya pasarnya dunia, gitu loh. Nah, dengan bangga kita bisa bilang saya ini pengusaha lokal, tapi kualitas global. Nah, kan gitu harusnya ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, saudara saya minta semuanya untuk membuat individu, ini tugas individu, membuat 10 ide bisnis lokal yang terdiri atas 2-3 ide bisnis lokal wisata. Wisata itu apa saja? Alam. Mungkin daerah kalian ada panorama yang indah, ada bukit yang indah, atau ada pepohonan yang sudah langka, atau ada binatang-binatang yang sudah langka, atau ada pohon-pohon buah yang sudah langka. Kayak di Pontianak ini susah mencari lagi pohon keranji, pohon apa yang hitam kecil-kecil, keranji, kemudian tampuy, susah, rambai dah susah. Mungkin di kampung kalian banyak, atau mungkin ada buah-buahan yang lain. Ya, ada mungkin di daerah kalian tuh ada sungai yang bagus berbatu-batu sehingga bisa orong jeram. Ya, atau mungkin kalian di daerah itu ada seperti itu banyak udang atau ikan. Nah, jadi bisa wisata memancing. Di situ kita siapkan mungkin perahunya, kita siapkan segalanya, kita jual paketnya. Gitu, sejarah. Mungkin di tempat kalian itu ada sejarah, ada sesuatu tempat atau suatu hal yang mengandung sejarah atau legenda-legenda zaman kerajaan-kerajaan dulu. Di situ pernah putri apa mampir, pernah raja apa duduk di situ atau apa segala macam. Silakan. Kemudian juga wisata ini adalah ada wisata budaya. Ya. Nah, saudara akan diminta untuk memperhatikan ya, mungkin ada nggak di sana itu dari sisi pakaian, cara hidup, gaya hidup, rumah-rumah itu mungkin di sana ada rumah panggung atau rumah-rumah khas yang di sana atau tarian atau ritual, tapi tolong ritual ini jangan sampai melanggar syariat. Itu aja ya. Nah, lalu nanti ada membuat sesaji, nah itu jangan. Ya. Nah, jangan. Nah, ini budaya. Coba saudara pikirkan itu. Pikirkan jenis wisatanya. Yang kedua, ada 2-3 ide bisnis lokal kuliner. Makanan dan minuman. Ada enggak makanan dan minuman yang khas di daerah kalian sana? Ya. Makanan dan minuman. Dulu wedang jahe itu minuman kampung. Sekarang sudah mendunia sudah. Sudah ada instannya malah. Ya, itu wedang jahe itu. Ya, wedang jahe itu apa? Air jahe itu yang panas itu. Ya. Nah, dulu sekoteng itu
juga makanan kampung sekarang di mana-mana juga sudah ada, ya. Nah, makanan, ya, sayur asam, nasi, timbel dan segala macam itu juga makanan kampung dulunya. Sekarang sudah masuk ke hotel-hotel terbaik, ya. Nah, ini deh. Jadi kalian jangan khawatir. Hanya tantangannya adalah bahwa bagaimana kalian memodifikasi makanan minuman daerah kalian itu menjadi layak jual. Mungkin bisa dimodifikasi warnanya, rasanya, cara penyajiannya, proses pembuatannya, bentuknya. Kalian modifikasi sehingga itu hal yang menarik. Itu loh, ya. Oke. Kemudian 2-3 ide bisnis lokal, produk khas di daerah. Nah, bisa ada kerajinan dan lain-lain. Mungkin tempat kalian tuh ada kerajinan, di sana itu banyak kelapanya. Bisa dibuat kerajinan batok-batok kelapa, bisa bikin gelas dari batok kelapa, bisa bikin mangkuk dari batok kelapa, atau alat-alat lain dari batok kelapa. Mungkin seperti itu. Yang selama ini mungkin batok kelapa dengan sabut kelapanya dibuang, air kelapanya dibuang. Nah, sekarang bagaimana itu memiliki nilai tambah. Nah, tugas kita lah dengan kreativitas kita bagaimana sesuatu yang tadinya tidak berguna sama sekali yang dibuang menjadi sampah itu bisa berguna, ya, bisa berguna. Nah, apa saja dan lain-lain. Mungkin kalian bisa bikin souvenir atau apa, souvenir dari kayu. Sebenarnya apa? Rumah panggung, souvenir. Mungkin di sana masih banyak kayu ya, kayu-kayu yang gabus gitu, bisa diolah menjadi semacam bentuk perahu lokal ya, motor Bandung gitu loh ya. Mungkin rumah panggung seperti apa. Wah susah Pak ya, sulit ya, nggak usah dikerjakan kok, sulit susah, tidur saja. Ya semuanya susah sulit kok. Ya, kok dianggap susah sulit. Kok dianggap kita bisa, insya Allah kita akan bisa mengerjakannya. Yang keempat, 2-3 ide bisnis lokal yang bebas. Silakan kembangkan kreativitas saudara. Dari 4 ini totalnya ada 10. Kalau hanya 2 kan hanya 8. Berarti ada 2 ide bisnis lokal yang terdiri dari 3 ide bisnis. Ya, nah, coba kalian cari, kembangkan, mulai sekarang pikirkan apa yang bisa dilakukan dengan ide bisnis ini. Ya, nah ini dia. Ini yang saya ingin dari saudara untuk mengerjakannya. Oke, lanjut Pak Iman. Sistematika penulisan. Di setiap ide bisnis lokal, nah di setiap itu kan berarti ada 10 yang kayak ini nanti gitu. Harus ditulis nama produknya apa. Ya. Misalnya wisata alam Pancing Udang. Wisata alam panorama Bukit Batu misalnya. Wisata alam pepohonan langka atau buah-buahan langka atau wisata alam apa, terserah. Atau wisata budaya homestay rumah panggung misalnya, ya, atau wisata legenda putri apa misalnya gitu, ya. Oke. Nah, alamatnya di mana nanti? Oke. Vini Alfionita itu di mana sekarang? Kampungnya di mana? Di Sanggauledo, Pak. Halo. Iya. Di mana, Vini? Di Sanggauledo, Pak. Sanggauledo. Kecamatan Iya. Sanggauledo. Kampungnya apa? Kampungnya Kampung Jawa, Pak. Nah, kampungnya. Kamu orang Jawa kah? Bukan. Oh, iyalah. Oke. Mungkin nama produknya misalnya wisata alam Pancing Udang. Alamat lokasi produk Kampung Jawa, Kecamatan Sanggau Ledo. Nah, itu maksudnya. Ya. Iya. Jelaskan minimal 3 keunggulan produknya. Pertama, ya, lokasi mengandung udang galah
yang berkualitas baik, ukuran besar, misalnya. Yang kedua, tersedia perahu dan pemandu. Ya, yang ketiga, ya bisa tersedia masak untuk membakar atau memasak udang langsung dinikmati di tempat, misalnya gitu ya. Nah, bikin paketnya kayak gitu ya. Di daerah kamu ada potensi apa, Vini? Ada Produknya apa di sana? wisata alam air terjun, Pak. Nah, air terjun apa namanya? Banyak, Pak. Nah, kamu pilih saja yang mana yang mudah diakses, ya. Kamu kerjasama dengan kampung di situ, ya. Nah, gimana kalau kita kembangkan menjadi badan usaha milik desa gitu loh, ya. Nah, mulailah kamu posting, kamu jadi pengelola di sana, kamu jadi direkturnya gitu loh. Sebut salah satu air terjun di kampung kamu, sebut ya salah satu. Riam Jugan, Pak. Riam Ujugan. Nah, jadi berubah nama produk Riam Ujugan. Alamat lokasi Kampung Jawa, Kecamatan Sanggoledo. Keunggulan satu misalnya Riam Ujugan, panorama indah dengan air terjun tingkat 7 misalnya, 7 tingkat. Ya, yang kedua tersedia tempat pemandian yang segar, yang ketiga tersedia untuk makanan dan minuman khas daerah misalnya, dan souvenir juga misalnya, bisa kamu bisa bikin kayak gitu ya. Oke, ada nilai tambah, kalian akan ditambah nilai jika ada foto. Nah, jadi untuk contohnya Vini, kan foto yang ujungnya bisa ada di situ. Nah, di video itu kamu bikin vlog. Ya, kamu bikin cerita yang udah kira sekian menit. Halo Iya, ya. Pak. Nah, Vini, halo. Iya, sinyalnya agak jelek, Pak. Ngerti nggak? Nah, iyalah. Nanti kamu bisa bikin foto dengan video yang ujugan. Ya, di Iya. video itu kamu bisa bikin vlog. Ya, bisa bikin vlog. Ya, bagaimana ceritalah sedikit tentang Riam Ujugan, 3-4 menit. Kira-kiranya 3-5 menit lah. Ya, Riam Ujugan terletak di desa ini, kecamatan ini, di Kalimantan Barat, sangat indah. Kamu puji-puji lah, kamu bikin, ketik dulu narasinya. Ya, ketik dulu tulisan kata-katanya, kamu cerita berapa tingginya, berapa tingkatnya, lebarnya berapa, ini mengalir kemana. Ya, kamu puji-puji itu sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Ya, bisa Vini, kira-kira. Iya, Pak. Halo Vini, bisa Iya. kira-kira? Nah, ya, Iya, oke. Pak. Nah, ini kira-kira ini akan ada tambahan, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, catatan. Dikirim, ini salah Google-nya ya. Dikirim ke Google Classroom paling lambat tanggal 20, tanggal 20 ini ketutup nih. Tanggal berapa nih? 25 April tahun 2021 jam 12 malam paling lambat. Kalau bisa cepat besok pun alhamdulillah. Diketik di kertas A4 huruf Arial 11 dengan spasi 1,5. Kalau ada foto, masukkan ke kertas ini, ya. Nah, di satu kertas itu mungkin bisa 2-3 ide bisnis lokalnya. Jadi sederhana sebenarnya, hanya menggali saja kita, ya. Nah, nama filenya kalian sebut karena tugasnya kan ada yang lain nanti. IBL, ide bisnis lokal, nama kalian misalnya Vini, prodi kelas ESA misalnya, contoh IBL, namanya misalnya Spiderman,
dari kelas ESE. Ini contoh saja. Jika ada foto atau video, nama file menjadi nama folder. Nah, jadi dikirim bentuk folder. Ya, sedangkan untuk file bisa diberi nama sesuai isi file. Misalnya air terjun Ria Ujugan dalam kurung Vini. Nah, jadi kita tahu sumbernya. Ya, nah itu dia. Ini sekedar gambaran untuk kalian. Ya, oke lanjut Pak Iman. Nah, penjelasan. Oke, sekali lagi. Bisa disebut lokal kalau itu berasal dari kampung kalian sendiri atau paling jauh di kampung sebelah. Ya, ini lokal. Ya. Nah, ini penjelasannya. Contoh, kemarin saya memberi contoh di antara kalian itu ada orang tuanya yang di sini ada enggak orang tuanya yang memproduksi gula merah atau gula aren? Ada enggak di kelas ESA nih? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Apa? Ini sekedar contoh saja. Kemana cerita ada yang bilang orang tua saya memproduksi gula merah, Pak. Boleh diangkat enggak menjadi ide bisnis? Oh, boleh, saya bilang. Nah, sekarang bagaimana caranya modifikasi gula merah itu menjadi lebih menarik dan lebih baik. Dari saya kecil, gula merah itu bulat besar gitu. Kalau perlu dipotong secukupnya. Saya bilang, kenapa enggak kamu buat gula merah ini kemasannya lebih kecil? Yang sebesar itu jadikan 10 misalnya, sehingga ibu-ibu atau akan menggunakan gula merah itu di menjadi lebih tertib gitu. Jadi tidak sekarang ini potong seadanya, berarti yang lama kan udah bekas tangan, bekas taruh di meja, bekas kena apa segala macam gitu loh. Kan sudah kurang higienis lagi. Nah, tapi kalau misalnya kemasannya lebih kecil, nah kan diambil hanya seperlunya. Ya, seperlunya. Ini contoh. Apalagi kalau nantinya kamu bisa membuat iklan menjualnya secara online ditambah dengan khasiat gula merah misalnya. Ya, misalnya bisa menyembuhkan masuk angin, bisa menyegarkan badan misalnya. Dan juga selain khasiat gula merah, kamu juga bisa berbagai macam masakan atau dan minuman dengan menggunakan gula merah. Di Pontianak ini ada kopi dengan menggunakan gula aren. Ya, contoh lain. Itu kamu modifikasi. Juga yang kedua ada juga contoh di kampungnya itu banyak ditanam kopi. Ya. Dan dia ide bikin kopi pandan. Mungkin di kampungnya juga banyak pandannya. Bisa diangkat nggak? Oh bisa, saya bilang. Cappuccino cincau aja yang kadang-kadang antara cappuccino dengan cincau itu jauh kok bisa dipadukan kemudian bisa laku kok. Ya. Nah, ini dia. Jadi bisa buat kopi pandan. Gulanya apa? Gula merah. Di hotel-hotel itu ada gula merah loh. Nah, tapi kemasannya ya kayak sase-sase gitu, kecil-kecil gitu loh. Nah, coba dibuat gitu. Bisa nggak gula merah itu dibuat semacam bubuk. Diubah menjadi bubuk sehingga mudah diaduk. Atau kayak gula batu gitu. Mudah diaduk. Ya. Nah, jadi jangan gula putih gitu, gula tebu. Nah, kita ada gula merah sekarang, gula merah, kopi pandan dengan gula merah. Waduh. Luar biasa tuh enaknya ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh saja. Dan saya minta nanti dari ide bisnis ini 10 ini saudara mengambil satu ide bisnis untuk menjadi proposal bisnis. Satu saja. Ya. Nah, kita insya Allah tidak ada UAS. UASnya apa? UASnya proposal bisnis. Sudah, jadi buatlah sebaik-baiknya, jangan sembarangan. Ya, nah kalau sembarangan berarti nilainya akan sembarangan juga gitu loh.
Ya. Oke, sekarang kita masuk tema diskusi. Ada pertanyaan dari kalian semua tentang ide bisnis lokal atau apapun mengenai ide bisnis yang akan diangkat di sini. Silakan. Maru? Assalamualaikum Maru. Waalaikumsalam, Pak. Nah, sehat Maru. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah semua sehat ya. Sekarang Maru, ada pertanyaan nggak kira-kira tentang ide bisnis lokal? Saya yang belum paham yang dari bagian tugas itu, Pak. Karena di sini jaringannya tadi pas putus-putus, Pak. Nah, ya, nanti kamu bisa, nanti ini kan kalau nggak salah Pak Iman merekam ini, nah, kemudian akan ditaruh di Google Classroom. Ya, Iya, kalian Pak. bisa lihat penjelasannya. Tapi yang jelas 2-3 ide bisnis wisata. Wisata itu bisa wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya. Yang kedua, ada ide bisnis kuliner. Kuliner itu makanan dan minuman. Yang ketiga, produk khas. 2-3 produk khas, misalnya kerajinan dan lain-lain. Yang keempat itu bebas. Ya, 2-3 produk bebas. Ya. Produk Iya, itu Pak. bukan hanya produk barang ya, tapi jasa gitu loh Maru ya. Maru dari Iya, Pak. daerah mana Maru? Kuburaya, Pak. Sungai Kakap, Pak. Desa Tanjung Saleh. Tanjung Saleh itu banyak apa tuh produksinya? Kelapa kah? Iya, Pak. Kelapa, Pak. Nah, coba kamu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan dengan yang selama ini dibuang. Biasanya di kampung saya Mungkin kalau yang Bapak selama tuh bikin Pak, minyak dijual keringnya, Pak. Biasanya digitu kan, Pak. Dibikin koperninya. kopra. Ya, ya itu kelapanya. Air Ya, kelapanya, Pak. batoknya, sabutnya Kalau sabutnya bisa itu kamu manfaatkan. Pak, kalau batoknya itu dibakar dibikin arang, Pak, untuk bakar sate biasanya tuh, Pak. Kalau sabutnya itu Oh, dibikin kamu bisa bikin sate enggak, Maru? ya kalau ada bahannya bisa, Pak. Alhamdulillah. Kan ada idenya. Tanjung Sari itu banyak ikan kan? Ya banyak, Pak. Udang pun banyak, Pak, di situ, Pak. Nah, aduh Pak Iman, kapan kita jalan-jalan ke Tanjung Saleh Pak Iman? Siap, Pak, siap. Nah, kita jalan mampir ke tempatnya Maru. Ya, Marudin, Pak. Namanya itu Marudin. Marudin, Pak. Ya, Pak. Marudin, ya. Ya, Pak. Bayangin coba di sana khasnya banyak udang dan dibakar dengan batok kelapa. Rasanya gimana Pak Iman? Sulit Rasanya enak, bayangkan Pak. nikmatnya tuh Pak Iman. Pagi bulan puasa nih, Pak. Bagi bulan puasa nih. Saya nengok Maru aja langsung lapar saya nih Pak Iman. Aduh, benar tuh, Pak, benar. Nengok Marudinnya langsung lapar. Oh, Marudin ini nanti bisa jadi direktur BUMDes Tanjung Saleh nih Pak Iman. Amin, Pak. Amin. Bisa, Ya. Pak. Amin. Siapa direktur utama Badan Usaha Milik Desa di Tanjung Saleh? Marudin, Pak. Amin, Waduh, Pak. subhanallah, dulu itu mahasiswa saya. Tapi begitu kita datang, Bapak Marudin siapa ya? Waduh, udah sombong Pak Iman Marudinnya. Ya. Dia udah pakai dasi, pakai jas, Bisa, udah nggak kenal kita lagi, Pak Iman. wah, iya, Pak. Ya Marudin ya. Ya, Pak. Wah, terus terang dengar kamu ngomong nih, saya dengan Pak Iman menaruh harapan besar dengan kamu nih. Ya. Nah, Ya, Pak. kamu bisa menjadi lokomotif daerah kamu ya. Ya, Menggerakkan Pak. tuh menjadi orang-orang hebat semua nanti tuh, kaya raya semua nanti di sana ya. Ini gara-gara insya Allah jalannya lewat Marudin nih ya. Ya. Allah Maha Kaya dan Allah tidak akan menjadi miskin dengan buat kita semua kaya. Hanya kita harus tahu jalannya ya. Oke. Ada pertanyaan lain kira-kira? Nggak ada, Pak. Cuman itu ya, Pak. Oke, jadi Marudin, kamu jangan bikin sate ayam, jangan bikin sate sapi, nggak usah, kambing nggak usah. Sate ikan, sate udang, bakarnya pakai batok kelapa gitu loh. Iya, Pak. Nah ya. Iya, Nah, Pak.
Oke, kawan-kawan lain mungkin ada pertanyaan kira-kira? Yang lain? Nah, saya Pak, Ya, silakan. Siapa? saya Deli. Deli. Oke, silakan Deli. Pak, seberapa penting kita membuatkan bisnis plan? Bisnis plan nanti. Oh ya Bisnis udah. plan nanti. Nah, ini baru ide bisnis lokal, idenya saja yang kita angkat. Setelah dari Oh. ide ini akan kita kembangkan menjadi bisnis plan. Ya, Deli ini udah 2-3 langkah di depan yang lain nih nanyanya nih. Ya, udah maju sekali dah. Ya. Nah, orang masih di ya. bumi, kamu udah di bulan dah, ya. Nah, ya, bagus. Kamu udah bisa memikirkan hal yang yang lebih jauh ya, Deli ya. Terima kasih Deli, ya. Ya Pak. Oke, nanti salah satu ide bisnis ini akan dijadikan bisnis plan. Nah, bisnis plan itulah, proposal bisnis itulah yang akan menjadi ujian akhir nanti. Kita harus serius. Mulai sekarang kalian pikirkan, ya. Dan untuk contoh, coba kalian lihat nanti di YouTube saya, Patria Inspiring Moments di playlist kewirausahaan ada berbagai macam ide bisnis. Ada ide bisnis wisata, ada ide. Silakan kalian lihat, nanti coba akan saya bagikan sebagian di antaranya. Dan jangan hanya puas dengan materi yang saya dengan Pak Iman kasihkan. Jangan hanya puas dengan itu. Cari lagi di internet, googling, searching di situ, browsing di situ. Ya. Nah, kira-kira dikembangkan lagi ya, karena saya dengan Pak Iman ini kan juga terbatas gitu, tidak mampu merangkum semuanya, juga mungkin tidak cukup ini waktunya atau kemampuan mengangkat semuanya. Jadi kalian bisa pertama lihat akun, bisa dilihat online ya, dan sekarang kalian bisa 2 menit lagi Pak. Diangkat ya untuk itu. Nah, oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kira-kira? Siva? Nggak ada, Pak. Siva Nur, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nah, kamu dari kampung mana, Siva? Saya asal Pontianak, Pak. Oh, Pontianak. Kampung Pontianak lah ya? Iya. Nah, justru yang di Pontianak ini agak sulit nanti nih, ya. Nah, tapi saya tidak mau ya, nanti ada yang udah ini bikin hamburger, bikin pizza. Nah, itu enggak, itu bukan lokal ya. Nah, kamu harus bangga dengan milik kita. Kita harus bangga dengan milik kita sendiri ya. Itu dia. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan jangan lupa untuk melihat dan jangan lupa saya untuk subscribe, follow akun-akun saya, FB, IG dengan JT, YouTube, dan juga nanti Pak Iman juga akan memberikannya. Dan di situ juga ada materi-materinya. Mungkin itu dulu Pak Iman. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, demikian kuliah kita pada hari ini mengenai penjelasan ide bisnis lokal yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Dian Patria. Nah, nanti ketika teman-teman mungkin nanti ada yang masih belum jelas, ya, dan insya Allah akan rekamannya akan kita share, nanti bisa teman-teman bisa lihat rekaman kuliah pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman silakan ya, terutama di subscribe channelnya Pak Dian di Patria Inspiring Moment. Ya, kalau ada yang belum, silakan bisa langsung di subscribe channel beliau. Nah, nanti teman-teman untuk ide bisnis itu gambarannya ada di channel beliau dan teman-teman bisa lihat, nanti bisa cari playlist ide bisnis ya, itu banyak sekali. Dan misalnya teman-teman belum ada ide, nanti teman-teman bisa langsung lihat untuk di YouTube beliau, bisa dapat gambaran dari playlist tersebut. Demikian rekan-rekan sekalian kuliah kita pada hari ini, kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.